Kayak misalkan kelihatan banget kayak Dinar dimodalin Koapek kayak gitu. Lah sementara saya bekerja. Dalam kasusnya Koapek ini, saya banyak banget dirugikan. Apa? Saya banyak ancaman kanan kiri. Kasus dugaan penggelapan dan pemalsuan dokumen kapal tongkang yang menyasar Afandi Susilo alias Koh-Apex akhirnya mulai menyeret Dinar Kendi dalam pusaran kasus hukum tersebut. Ya, Selasa kemarin Dinar Kendi pun harus menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Jambi. Didampingi dua kuasa hukumnya, aktris yang juga merangkap sebagai DJ itu diperiksa penyidik selama kurang lebih 6 jam dan dicecar sampai 20 pertanyaan. Tim Silet secara eksklusif turut hadir di Jambi guna meliput pemeriksaan yang dijalani pemilik nama lengkap Dinar Miswari tersebut. Lantas, apa kata Dinar Kendi terkait pemeriksaan yang dijalaninya? Apa saja materi pertanyaan yang dilontarkan penyidik? Dari Jambi, Sumatera, inilah liputan eksklusif Tim Silet bersama Dinar Kendi. Kak Dinar, agenda apa? Ini dulu aja ya. Pemeriksaannya Kak Dinar ya? Semangat gak? Semangat, gimana optimisnya? Semangat lah, orang kita gak terlibat di bawah-bawah. Lancar, alhamdulillah. Ada tadi 20 pertanyaan seperti itu. Ya, kayak kedekatan sama Koapek udah berapa lama seperti itu. Kayak gitu-gitu sih, terus tahu bisnisnya nggak sih apa kayak gitu-gitu. Kayak gitu-gitu kan kalau aku detail perusahaannya aku nggak tahu, ya aku taunya dia itu pengusaha tongkang aja gitu, kapal tongkang seperti itu. Lega karena kan bisa mengklarifikasi, jadi kan maksud itu polisi nggak bertanya-tanya terus kan, kayak kalau aku sebelum diperiksa itu kan polisi bertanya-tanya kayak Dinar tuh kedekatannya seperti apa, statusnya apa, terus tahu nggak pekerjaan Koapek apa gitu kan, masih bertanya-tanya. Kalau tadi kan aku taunya ya gini Pak, ya udah terserah Bapak gitu kan, ya aku ngasih kesaksian ya sebenar-benarnya seperti itu. Namanya hidup, udahlah jalanin aja. Tadi sudah ditanyakan ada sekitar 30 pertanyaan dari penyidik di dalam BAP. Sudah kami sampaikan tanggapan, kemudian sudah kami sertai juga alat-alat bukti yang menyertai keterangan tersebut bahwa Ibu Dinar tidak ada kaitan apapun di dalam laporan polisi yang tengah diusut oleh penyidik Krimum Polda Jambi. Fokusnya lebih kepada apakah ada klien kami mengetahui kepemilikan kapal dan seterusnya. Dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dengan adanya petunjuk dari kejaksaan menyangkut dengan perkara yang dilaporkan, perkara terdahulu ya, menyangkut dengan pemalsuan surat dan penggelapan. Korban mengalami kerugian sekitar 31, sekian M ya. Jadi dan kedua adanya pemalsuan surat yang dilakukan oleh Koapek beserta rekan yang lain. Berkenalan dan menjalin bisnis dengan Koh-Apex jauh sebelum kasus ini muncul, Dinar pun menegaskan jika ia tidak memiliki keterkaitan apapun dengan kasus hukum yang kini menjerat pasangannya itu. Tidak hanya itu, artis berusia 31 tahun itu juga membantah kabar yang menyebutkan jika ia sempat mangkir dari panggilan dan pemeriksaan sebelumnya. Karena dalam surat panggilan yang diterimanya, ia memang baru akan menjalani pemeriksaan kali pertama pada hari Selasa tanggal 31 Juli. Karena itu pula, ia pun bersedia memenuhi panggilan tersebut dan menjalani pemeriksaan di Polda Jambi. Lantas, apa yang menyebabkan Dinar ikut terseret kasus hukum yang menyasar Koh-Apex? Enggak, panggilan pertama. Jadi kemarin tuh ada salah komunikasi
Aku nggak tahu ini dari mana ya asal usulnya, cuman kan diklarifikasi juga ke polisi yang berwajib, Pak, emang dinner ada panggilan tuh tanggal 16 ya? Memang tidak ada panggilan dinner tuh, memang tanggal 31. Jadi kayak kemarin ada simpang siur berita kayak gitu, memang sih itu tidak enak ya buat aku, cuman kan mungkin itu harus butuh diklarifikasi seperti apa. Jauh lah kayak gini lah ya kalau masalah terlibat. Aku kenal Koapek aja belum 1 tahun. Jadi kalau ngincer aku terus nyecer aku dinar terlibat yang sebelumnya lah bos, ya kan, jangan dinar terus kayak. Tapi kan ini terus-terusan dinar diincar seperti apa, kan kalian tidak tahu bekerjanya aku seperti apa. Bu Dinar memiliki perusahaan yang beliau sendiri yang pemegang sahamnya, kemudian tidak ada aliran dana dan seterusnya. Jadi murni beliau menjalankan bisnis. Kebetulan tersangkut atau dipanggil dalam perkara ini karena ada hubungan lah dengan saudara terlapor atau tersangka di dalam perkara ini. Sejauh ini belum ada informasi yang kita terima menyangkut dengan keterlibatan Dinar Candy ya. Nah, kita menunggu juga dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. Dan selama di Jambi dan menjalani pemeriksaan di Polda Jambi, Dinar Candy pun berharap bisa sekaligus menjenguk Koapek yang tengah ditahan. Namun ternyata kemarin Dinar Candy tak mendapat izin untuk menjenguk pasangannya itu. Hingga akhirnya ia mengurungkan niatnya. Dinar Candy mengaku tak mengapa karena ia sudah menjenguk 2 minggu sebelumnya. Kemarin sekali, baru sekali kemarin. Kan hari ini bukan hari jenguk, jadi nggak bisa jenguk dia. Kondisinya gimana? Baik-baik aja sih dia. Kalau pesen dia, suruhnya pesen bawain makanan, nasi padang. Sampai saat ini Koapek dalam keadaan sehat ya. Tidak ada istilahnya dia melakukan penyakit sakit atau tidak ada. Dan kedua juga kita juga melakukan pemeriksaan juga. Sudah. Kapan tuh? Sekitar 3 minggu. Tak hanya terseret dalam pusaran hukum, di dunia maya pun artis kelahiran Cianjur, Jawa Barat ini juga jadi bulan-bulanan netizen. Ya, bahkan netizen yang mengungkit pemberian Koapek kepada sang artis selama mereka menjalin hubungan dalam setahun terakhir ini. Mulai dari mobil mewah, tas dan sepatu branded, perhiasan hingga kabar gelontoran modal usaha. Tentu saja hal ini membuat Dinar Candy meradang. Eksklusif di kamera silet, Dinar Candy pun menjawab tegas bahwa modal usahanya justru ia peroleh dari hasil kerja kerasnya sendiri di dunia entertain, baik secara aktris maupun DJ. Sebaliknya, justru dengan adanya kasus ini, Dinar merasa ikut banyak dirugikan lantaran kerap mendapat ancaman baik secara pribadi maupun di lokasi bisnisnya. Lantas benarkah hal ini membuat Dinar berencana akan melaporkan kasus yang menimpanya ke Komnas Perempuan? Ayo, lihat ke belakang Cik Ira. Ada belakang. Wah! Emang apa? Tak dulu, putriku. Yeah. Karena ini momen nggak akan terulang lagi. Samping Dinar. Oh, kalau itu beda PT. Itu PT aku sendiri, tidak ada kaitannya sebenarnya. Aku ini bekerja dan aku juga berinvestasi. Jadi kalau menurut aku, apa yang di sosial media yang dituduhkan itu terlalu kejam lah buat aku. Jadi selama ini kan aku tur kemana-mana, aku punya penghasilan segala macam. Itu apa ya? Ya kayak misalkan kelihatan banget kayak Dinar dimodalin Koapek kayak gitu. Lah sementara saya bekerja. Dalam kasusnya Koapek ini, saya banyak banget dirugikan. Apa? Saya banyak ancaman kanan kiri.
ada di telepon, diancam kanan kiri, tempat hiburan saya didatengin orang, diincar orang sampai saat ini. Makanya saya mau melaporkan ke Komnas Perempuan, karena kan kayak hubungan aku sama Ko Apek juga belum tentu di belakang baik-baik saja, seperti itu. Terus aja aku yang diincar. Ini serius, aku di belakang aku tuh banyak diintimidasi dan diancam. Semuanya terang dan nyata, Bu Rina hanya sebatas pengusaha yang ikut investasi lah di perusahaan di Jambi. Dan yang lebih mengejutkan dan membuat merinding, kondisi kian rumit dirasakan Dinar Candy lantaran dirinya tidak hanya mendapat ancaman dan teror, melainkan juga serangan gaib, baik yang menyasar dirinya, rumah, lokasi usaha, hingga sejumlah karyawannya. Mulai dari pegawainya yang semuanya tiba-tiba tak sadarkan diri dan bicara meracau, keberadaan belatung dan semut besar yang menyerbu rumahnya, hingga badannya yang tiba-tiba lebam-lebam. Lantas, apa hikmah yang bisa dipetik Dinar Candy dari permasalahan pelik yang dihadapinya saat ini? Bagaimana pula kelanjutan hubungannya dengan Ko Apek? Bukan dari kasus Ko Apek, mungkin dari musuh-musuh sebelahnya, kayak gitu, dari imbasnya sih. Aku nggak tahu. Sampai malam minggu kemarin, aku sih nggak nuduh ya, cuman tempat kediaman aku sama kafe aku dikirimin kayak santet gitu, jadi kayak karyawan aku semuanya kerasukan. Terus di rumah aku itu ada belatung, ada semut yang gede-gede, sama aku lebam-lebam badan aku kemarin. Iya, nggak tahu kenapa sebabnya, itu aneh banget. Setelah kasus ini, bukannya aku mau mengalihkan isu atau ini, dan itu fakta. Aku nggak pernah nyesal, semua itu kayak masalah yang datang ke dalam hidup aku itu buat pembelajaran, dan kedepannya kalau mau kenal sama orang mungkin aku harus lebih berhati-hati lagi kayak gitu. Apapun yang tertimpa sama aku itu menjadi pelajaran buat aku kayak gitu. Tapi masih punya hubungan dengan Ko Apek sampai sekarang? Kalau itu mah rahasia.